Bapa kami di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami kembali boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang terus memampukan kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan lebih baik, dan dalam hal ini mengenai konsep kerajaan Allah yang begitu penting untuk kami mengerti. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, kalau minggu lalu kita sudah melihat ya betapa pada zaman bapak-bapak leluhur kerajaan itu sudah dijanjikan, maka kita melihat setelah kitab Kejadian, sekarang kita masuk kepada Keluaran menuju pada kerajaan. Karena sebenarnya mungkin banyak dari kita itu tidak sadar ya, saudara, kejadian dari Keluaran itu, Eksodus itu sebenarnya merupakan dimulainya terbentuknya kerajaan yang Tuhan inginkan. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa Keluaran dimulai karena Allah akan menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Karena itu kalau kita melihat saudara-saudara ya, Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, sehingga tentu saja ini berarti kisah Keluaran adalah karena Allah mau menggenapi apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Terutama mungkin ya kalau kita berbicara di mana nanti mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi jangan lupa, tanah Kanaan kemudian penting karena kemudian ini tentu saja akan menjadi tanah di mana kerajaan Allah di bumi itu didirikan. Karena itu kita melihat bahwa 3 elemen dalam kerajaan Allah itu digenapi pada kisah Keluaran, tempat Allah. Walaupun memang akhirnya kita tahu bahwa tempat itu baru akan terjadi pada zaman Yosua, tapi kita melihat itu keluar, bukan untuk keluar dari Mesir aja, tetapi tujuan mereka keluar adalah supaya bisa masuk ke tanah Kanaan, ya, sehingga kalau kita melihat misalnya apa yang dikatakan, saya bacakan Keluaran 6 ya, Keluaran 6. Saya bacakan ayat 5 sampai 7 saja. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir. Perhatikan ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, jadi saudara, lihat bahwa tujuannya adalah supaya mereka masuk ke tanah Kanaan yang akan menjadi tempat Allah. Nah, kemudian kita melihat ya, ada umat Allah dan hukum Allah. Mungkin secara detail kita melihat peristiwa Keluaran, jadi menuju ke tempat Allah, yaitu Kanaan, berarti merebut kembali tanah kudusnya Tuhan, yaitu dulunya Taman Eden. Nah, ini kenapa ya saudara ya, kenapa dosa-dosa yang dilakukan di tanah Kanaan itu akan Tuhan lihat mempunyai bobot dosa yang lebih tinggi daripada dosa yang dilakukan di tempat lain. Kadang-kadang orang kemudian berpikir kenapa Tuhan menghabiskan orang Kanaan, karena dikatakan bahwa orang-orang Kanaan lebih keji daripada orang-orang bangsa lain. Tapi saya berpikir bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena mereka melakukan dosa. Dosa tersebut di tanah kudus Tuhan. Buktinya nanti orang Israel sendiri, walaupun mereka tidak sejahat bangsa-bangsa lain, ketika mereka kemudian menyembah berhala dan melakukan berbagai dosa di tanah Kanaan, Tuhan pun memuntahkan mereka dari tanah Kanaan karena itu adalah tanah kudusnya Tuhan. Ya, sehingga kita melihat pertama adalah menuju tempat Allah, yaitu Kanaan. Nah, kemudian mereka menjadi umat Allah. Saudara, pertama kali kata jemaah muncul di dalam Alkitab adalah pada waktu Keluaran. Ya, sehingga kalau kita melihat Keluaran 12 ayat 3, Keluaran 12 ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel,
Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Tapi intinya katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Mereka pertama kali menjadi satu jemaah, menjadi satu umat Tuhan ya. Sebelumnya kalau kita melihat umat Tuhan itu tidak menjadi satu umat corporate. Umat Tuhan itu pribadi demi pribadi. Karena itu kalau kita melihat sebelum hukum yang diberikan dalam kitab melalui Taurat Musa, maka ibadah itu cuma pribadi ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ibadah itu secara pribadi. Baru sekarang, mulai dari Keluaran, mulai dari Taurat Musa, ibadah itu secara corporate karena mereka sekarang menjadi satu umat. Dan kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran, pertama kali umat beribadah secara bersama itu nanti di dalam Keluaran 24. Nah, kemudian hal ketiga, elemen ketiga yang penting dalam kerajaan adalah hukum Allah. Kita melihat bahwa hukum Tuhan diberikan secara terperinci. Dan kalau kita melihat secara tradisi, saudara-saudara ya, hukum Tuhan itu dibagi menjadi 3. Hukum moral, yang kita kenal dengan 10 hukum. Hukum ibadah, ya, yaitu bagaimana orang Israel seharusnya beribadah, misalnya hukum persembahan korban, kemudian berbicara tentang bagaimana mereka harus mentahirkan diri dan sebagainya, yang kita tahu digenapi Yesus dan karena itu tidak perlu lagi kita lakukan. Dan kemudian hukum negara. Nah, ini mungkin yang tidak kita sadari ya, bahwa di dalam Taurat Musa yang banyak juga diberikan hukum negara. Jadi kalau saudara membaca hukum yang ada hukumannya, misalnya kalau mencuri harus membayar 2 kali lipat, kalau barangnya masih ada 4 kali lipat, kalau barangnya tidak ada, itu adalah hukum negara. Karena nanti Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Dan tentu saja hukum negara ini juga tidak bisa berlaku bagi kita sekarang ya. Hukum negara yang Tuhan berikan dalam Taurat Musa hanya berlaku untuk Israel di Perjanjian Lama. Israel yang berada di bawah teokrasi. Teokrasi berarti pemerintahan Allah ya. Sehingga next kita melihat itu adalah kitab Keluaran. Kita bisa melihat bagaimana itu menuju kepada kerajaan Allah. Nah, seperti saya katakan tadi, Kanaan akhirnya baru terjadi pada zaman Yosua. Karena itu kita melihat Yosua satu kitab menceritakan bagaimana akhirnya Israel bisa menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan. Ya, karena itu kita melihat kitab Yosua merebut kembali Taman Eden. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur Taman Eden ya, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Nah, sekarang sebenarnya kalau mereka dari padang gurun di mana mereka berkelana 40 tahun, sebenarnya jalan yang paling singkat kalau mereka mau masuk ke tanah Kanaan adalah melalui gerbang selatan, melalui Beersheba misalnya. Tetapi dengan sengaja Tuhan membawa mereka harus melewati daerah Edom, Moab, dan Amon, ya, jadi harus melintasi dan cari daerah Moab dan Amon supaya apa? Supaya kemudian mereka itu masuk dari gerbang timur dengan menyeberangi Sungai Yordan, ya, sehingga ini adalah satu hal yang membuat kita juga melihat kaitan antara tanah Kanaan dengan Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur Eden dan sekarang mereka akan masuk ke tanah Kanaan dari gerbang timur, ya, Kanaan. Kemudian kalau kita melihat ya, mari kita melihat Yosua 5 ayat 13 sampai 16, di mana setelah di Kanaan Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan. Ya, karena apa? Karena itu adalah tanah kudusnya Tuhan. Tuhan lebih nyata ada di sana, sehingga kalau kita melihat Yosua 5, saya bacakan ayat 13 sampai 16. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua dekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Dan mungkin agak membingungkan ya. Yosua bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Kenapa jawabnya bukan?
Tapi rupanya Yosua mengerti jawabannya, karena ya ketika dikatakan bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini? Nah, kenapa kemudian di sini kita melihat bahwa Yosua kemudian bersujud? Karena dia mengerti itu adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Karena apa? Karena ketika dikatakan kawan atau lawan dan jawabannya bukan. Kenapa bukan? Karena baik kawan maupun lawan menunjukkan kesejajaran. Dan Tuhan mau menyatakan tidak, Yosua, kita itu bukan bersekutu loh ya, kita itu bukan berpartneran dengan sejajar. Tetapi ini adalah perangku. Karena itu kenapa kemudian pribadi itu mengatakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Tapi kelihatannya yang muncul adalah Tuhan sendiri, karena kemudian dikatakan ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Tentu saja ini mengingatkan kita ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya, perkataan yang sama. Dan sebenarnya di sini kita melihat Tuhan ya untuk menunjukkan kalau dia menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa, melakukan dua hal yang seharusnya mengingatkan Yosua akan peristiwa pada zaman Musa. Pembelahan ya, Sungai Yordan, di mana itu harusnya mengingat pembelahan Brau, dan tentu saja perkataan Tuhan kepada Yosua di sini persis sama dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Tapi saudara di sini lihat nggak bahwa Tuhan muncul di Kanaan, ya, sehingga kembali ini menunjukkan salah satu bukti bahwa Kanaan adalah Taman Eden. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan berperang untuk merebut Kanaan. Ya, kita bisa melihat misalnya di dalam Yosua 6 kejatuhan Yeriko, kenapa dengan begitu dramatis Tuhan menunjukkan dia dapat mengalahkan Yeriko dengan mudah. Umat cuma perlu mengelilingi 7 kali, bersorak-sorai dan kemudian tembok Yeriko rubuh. Nah, itu adalah untuk menunjukkan bahwa kalau umat itu taat, Tuhan akan memberikan mereka kemenangan. Dan itu yang sangat dimengerti Yosua. Karena itu kalau kita melihat Yosua 24 ayat 12 dan 13, ini yang kemudian Yosua katakan atau Tuhan katakan melalui Yosua. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ya, sehingga jelas Tuhanlah yang berperang karena Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Dan di dalam kitab Yosua dikatakan betapa Tuhan menggenapi semua yang dijanjikannya. Ya, saudara bisa baca atau kita baca deh ya, Yosua 21 ayat 43 sampai 45, di mana ini boleh dikatakan adalah jantung daripada kitab Yosua. Jadi seluruh negeri itu diberi kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka, semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dan terutama ya berbicara betapa itu Tuhan berikan kepada umatnya. Tapi saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Kanaan adalah tanah kudusnya Tuhan. Karena itu Tuhan pun memberi peringatan. Kalau sampai umatnya nanti tidak taat, Tuhan juga akan memusnahkan Israel dari tanah kudusnya tersebut. Sehingga saya bacakan Yosua 23 ayat 15 dan 16. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Menyembah berhala itu adalah dosa, tapi terutama menyembah berhala di tanah kudusnya Tuhan. Kan itu kenapa ketika orang Mesir menyembah berhala di Mesir, ya, orang Babel menyembah berhala di negeri mereka, walaupun tentu saja Tuhan juga murka, tetapi tidak semurka kalau orang menyembah berhala di tanah kudusnya, baik itu adalah umatnya ataupun bukan, dan tentu saja terutama umatnya, ya, sehingga kita melihat bahwa umat Tuhan pun kalaupun mereka tidak melakukan dosa seperti bangsa-bangsa lain, mereka akan Tuhan usir, dan sering sekali Alkitab memakai istilah Tuhan muntahkan dari tanah Tuhan tersebut. Ya, sehingga kita melihat Yosua merebut kembali Taman Eden. Nah, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang menunjukkan transisi menuju pemerintahan kerajaan. Karena itu digambarkan bahwa itu adalah zaman yang tidak baik, dan terutama di dalam 5 pasal terakhir kitab Hakim-Hakim muncul ungkapan yang berkali-kali di mana mau menyatakan bahwa kalau saja ada raja, keadaan tidak separah itu. Kan itu Hakim-Hakim 17 ya. Sorry, bukan ayat 8 tapi ayat 6. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat terakhir kitab Hakim-Hakim pun pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berarti penulis Hakim-Hakim mau menyatakan kepada umat Tuhan, zaman Hakim-Hakim tidak baik karena tidak ada raja. Bukankah berarti penulis Hakim-Hakim mendukung mengenai konsep kerajaan? Ya, karena memang sistem pemerintahan yang Tuhan inginkan adalah kerajaan. Ya, karena itu ditekankan masa Hakim-Hakim bukan masa yang baik. Dan nanti transisi terakhir adalah Samuel. Nah, Saudara, kita mungkin mengenal Samuel sebagai nabi, ya, tetapi sebenarnya secara formal dia adalah hakim. Karena itu di dalam 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 saya bacakan apa yang Alkitab katakan. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Setiap ayat ada dikatakan memerintah sebagai hakim. Walaupun LAI kadang-kadang hanya menerjemahkan sebagai memerintah. Ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. 16, dari tahun ke tahun dia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mesbah, dan harusnya memerintah sebagai hakim atas orang Israel di segala tempat itu. 17, lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan Mesbah bagi Tuhan. Ya, jadi Samuel adalah hakim yang terakhir, dan kita tahu bahwa Samuel lah yang kemudian dipakai Tuhan untuk membuat transisi dari zaman hakim-hakim kepada zaman kerajaan. Karena Samuel lah yang kemudian mengurapi Saul menjadi raja dan mengurapi Daud menjadi raja. Sehingga hakim-hakim atau zaman hakim-hakim itu adalah transisi menuju pemerintahan kerajaan. Banyak orang berpikir mungkin hakim-hakim ditulis pada zaman Daud mendukung sistem kerajaan, ya, mau menyatakan betapa Tuhan memang menghendaki pemerintahan kerajaan. Dan tentu saja kemudian kita melihat bagian berikutnya, Daud dan Salomo bayang-bayang kerajaan. Pertama, tapi kita mau melihat permintaan seorang raja, 1 Samuel 8. Nah, ini merupakan sesuatu yang sering sekali disalahpahami. Kita tahu Tuhan murka ketika umat meminta raja. Karena itu kadang-kadang ada orang berpikir bahwa Tuhan tidak menginginkan kerajaan. Dan karena itu ada yang menganggap ketika zaman monarki di Israel berarti bukan lagi teokrasi. Tapi itu tidak benar.
Yang Tuhan inginkan adalah monarki yang adalah teokrasi. Monarki yaitu kerajaan, tetapi raja manusianya sebenarnya hanyalah sebagai wakil Allah memerintah. Raja utama Israel seharusnya adalah Allah sendiri. Kan itu monarki yang diinginkan Allah adalah teokrasi. Ya, tetapi apa yang terjadi adalah kalau saya bacakan 1 Samuel 8 ayat 5, saya bacakan dari ayat 4, coba kita lihat apa yang diminta umat sehingga Tuhan menjadi murka. Ayat 4 dan 5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudara, kuncinya adalah mereka menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, apa perbedaan kerajaan yang Allah inginkan dengan kerajaan seperti bangsa-bangsa lain? Saudara, bangsa-bangsa lain raja manusianya adalah raja absolut, kalaupun memang dia menyembah Allah. Tapi ya dia menyembah banyak Allah, tapi dia adalah raja absolut dan dia mengeluarkan hukum. Karena itu kita melihat bahwa sistem kerajaan di dunia, ya, raja itu berkuasa atau lebih tinggi dari hukum karena raja bisa mengubah hukum. Ya, karena itu misalnya Nebukadnezar ketika orang-orang bijak tidak bisa mengatakan mimpinya, dia kemudian mengeluarkan hukum yang aneh sekali, mau membunuh semua orang bijak yang ada. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Raja Israel karena perbedaan antara Raja Israel dengan raja bangsa-bangsa lain adalah hukum di dalam kerajaan Israel dikeluarkan oleh Tuhan yang adalah raja utamanya, bukan raja manusianya. Kan itu ingat minggu lalu kita melihat ya, betapa di dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 sudah ada hukum tentang raja. Dan satu hal utama yang harus dilakukan oleh seorang raja, dia harus menyuruh orang menyalin Taurat Tuhan dan harus memerintah berdasarkan Taurat Tuhan. Ya, karena itu kenapa ketika umat meminta raja seperti bangsa lain, Tuhan kemudian mengatakan mereka menolak Tuhan sebagai raja. Karena berarti umat menginginkan raja manusianya sebagai raja besar. Berarti menolak Tuhan sebagai raja besar, ya. Karena itu kita melihat kenapa Tuhan murka ketika mereka meminta seorang raja. Selain tentu saja waktunya tidak tepat karena raja yang intan sebenarnya adalah sampai saat itu Daud kelihatannya belum lahir, ya. Karena itu kemudian Tuhan memberikan Saul. Karena itu kita melihat pemberian Saul sebagai raja. Saudara, karena di dalam 1 Samuel 8 jelas bahwa Tuhan murka, ya, saya bacakan misalnya 1 Samuel 8 dari ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi jelas Tuhan murka. Ya, jadi jelas Tuhan murka. Karena itu kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan raja, ada nuansa murkanya. Karena itu Tuhan memberikan Saul, tetapi saudara, Saul bukan dari suku Yehuda. Padahal ingat ya, Yakub sudah mengatakan bahwa raja akan lahir dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada suku Yehuda. Tetapi yang dipilih Tuhan adalah Saul dari suku Benyamin. Bukankah dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ada murka Tuhan di dalam memberikan Saul sebagai raja, dan seharusnya kita sudah bisa melihat kerajaan Saul tidak akan bertahan. Karena itu bukan benar-benar raja yang diinginkan oleh Allah, walaupun Tuhan yang memilih Saul. Kadang-kadang ada orang berpikir rakyat memilih Saul. Tidak ya, rakyat meminta raja, Tuhan membuang undi memilih Saul. Tetapi kita melihat bahwa ini bukan benar-benar raja yang dikehendakinya. Dan
itu jangan kalau Saul sebenarnya bukan materi yang baik untuk menjadi raja. Kalau kita melihat kita dikenalkan Saul pada 1 Samuel 9, Saudara ya, dan digambarkan kalau dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan bernyali kecil. Buktinya ya, 1 Samuel 9 digambarkan Saul itu disuruh ayahnya untuk mencari keledai mereka yang hilang. Dia pergi bersama dengan bujangnya. Tapi setelah mencari sekian waktu belum ketemu, Saul sudah mau pulang tuh. Bujangnya yang kemudian memberikan saran, ayo kita sudah dekat dengan Samuel ya, dikenal sebagai seorang pelihat, nabi pada waktu itu disebut sebagai pelihat, ayo kita tanya dia. Saul kemudian mengatakan, tapi aku tidak punya uang untuk diberikan, jadi tidak punya persembahan. Si bujang yang kemudian mengatakan, aku ada. Coba saudara, penulis mau menunjukkan si bujang itu lebih berhikmat daripada Saul. Dan kemudian dia menyali kecil, sehingga kalau kita melihat di dalam pasal 10 ya, di mana Tuhan kemudian di depan seluruh Israel mengadakan undi untuk memilih Saul. Dan ketika akhirnya undian jatuh kepada Saul dan mereka mencari Saul, Saul tidak ada karena bersembunyi. Saya bacakan pasal 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Jadi Saul itu bukan materi yang baik untuk menjadi seorang raja. Ya, dan ini karena Tuhan memang memberikan dalam murkanya, jadi tidak memberikan yang paling baik tentu saja. Tapi saudara, Tuhan juga memberikan karena belas kasihannya. 1 Samuel 9 ayat 16 saya bacakan. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan juga memberikan raja karena belas kasihannya untuk menyelamatkan umat dari tangan orang Filistin. Saudara, pada waktu itu Filistin adalah musuh terbesar Israel. Dan kalau kita tahu, akhirnya Saul mati di tangan orang Filistin, bukan? Ya. Dan kemudian kita masuk kepada pemerintahan Saul. Nah, masalah Saul, ya, salah satu masalah utamanya adalah tidak menganggap Tuhan sebagai raja utama Israel. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, tidak mau taat kepada keputusan Tuhan, termasuk tidak bersedia menyerahkan kedudukan raja walaupun kerajaan dan dirinya sudah ditolak. Saudara, di dalam 1 Samuel 13 ya, karena Saul tidak menunggu Samuel datang dan mempersembahkan korban, maka Tuhan menolak kerajaan Saul. Saya bacakan 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan kita tahu itu adalah Daud ya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kerajaan Saul ditolak. Berarti dinastinya tidak akan berlangsung lama. Ya, harusnya dinastinya hancur setelah Saul. Walaupun kemudian ada anaknya Isboset yang memerintah 2 tahunan. Ya, tapi itu adalah kerajaan yang kemudian sangat lemah. Tapi bukan itu saja, kita melihat bahwa di dalam 1 Samuel 15, dia sendiri ditolak sebagai raja. Jadi kalau 1 Samuel 13 adalah kerajaannya ditolak, maka di dalam 1 Samuel 15 ketika disuruh bertempur dengan Amalek dan membunuh semua orang Amalek dan beserta segala ternaknya, karena Amalek itu seperti Yeriko dan Ai dikhususkan untuk ditumpas, artinya mau dipersembahkan kepada Tuhan ya, dan kalau dipersembahkan kepada Tuhan berarti semua yang bernyawa biasanya dimusnahkan karena itu termasuk ternak-ternaknya. Maka yang terjadi adalah Saul tidak membunuh raja Agag ya, raja orang Amalek, dan juga ternak-ternak hanya yang kurus-kurus yang dibunuh, sedangkan yang gemuk tidak. Dan dia nanti ketika ditegur Samuel, dia memberikan alasan karena rakyat ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat Samuel kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat penting, karena itu saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23.
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tapi kita tahu, ya, Saul tidak mau. Bahkan ketika dia sudah menduga, ya, ketika menang perang suatu waktu dan perempuan-perempuan yang biasanya, ya, saudara, perempuan itu kan perempuan-perempuan itu menyambut tentara-tentara yang menang perang, dan para perempuan kemudian menari-nari dan menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka ini yang kemudian ada di dalam pemikiran Saul. 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperda, Saul sudah bisa menduga. Ingat ya, Tuhan sudah menolak dia sebagai raja dan kerajaannya sudah ditolak. Saul bisa menduga bahwa Daud yang akan menjadi raja menggantikan dia, dan dia berupaya untuk membunuh Daud. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa, ya, dia tidak mau taat kepada keputusan Tuhan. Berbeda sekali dengan Daud, ya. Ketika misalnya Daud harus melarikan diri dari Absalom, maka, ya, Daud itu bersedia kalau Tuhan tidak menginginkan dia menjadi raja. Saya bacakan misalnya 2 Samuel 15, ya, 2 Samuel 15. Di sini perkataan Daud, ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat 2 Samuel 15 ayat 25 dan 26. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Tapi Saul tidak seperti itu, ya, sehingga kita melihat bahwa dia tidak mau taat kepada keputusan Tuhan, dia tidak mau ketika Tuhan mau menggantikan atau menolak dia sebagai raja. Kemudian kita melihat juga tidak membawa tabut ke ibu kota pemerintahannya. Saudara, tabut itu apa? Tabut adalah tumpuan kaki atau pijakan kaki. Di dalam dunia kuno, raja tentu saja duduk di kursi tahta, dan kursi tahta itu tinggi, saudara, ya. Jadi perlu tumpuan kaki atau pijakan kaki. Nah, tabut itu pijakan kaki. Karena itu di atas tabut kita tahu ada 2 kerub. Karena itu kenapa Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan bertahta di atas para kerub atau kerubim. Saya tunjukkan misalnya Mazmur 80 ayat 2. Ya, Mazmur 80 ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, perhatikan, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Jadi kita melihat bahwa tabut itu seharusnya berada di ibu kota pemerintahan. Karena itu kenapa Daud nanti setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel dan merebut Yerusalem, dan dia kemudian memindahkan ibu kota dari Hebron ke Yerusalem, maka yang Daud lakukan adalah membawa tabut ke Yerusalem. Artinya apa? Artinya Daud mengerti sekali bahwa Tuhan adalah raja utama daripada Israel, dan raja harusnya berada di mana? Tentu saja berada di ibu kota pemerintahannya. Tapi Saul tidak pernah membawa tabut Allah ke ibu kota pemerintahan. Ya, nah, Saul itu adalah dari kotanya sendiri yang disebut Gibea atau Gibea Saul, ya. Saul itu berasal dari Gibea. Sehingga kita melihat tidak membawa tabut ke ibu kota pemerintahannya, dan akhirnya tidak mengherankan dia berakhir dengan menjalankan yang terbalik dalam panggilannya. Ingat tadi, ya, saya mengatakan 1 Samuel 9 ayat 16. Walaupun Tuhan memberi Saul dalam murkanya, tapi ada belas kasihannya karena mau memakai Saul melepaskan Israel dari tangan orang Filistin.
seorang hakim tidak bisa memerintah atas seluruh Israel, karena itu pada zaman hakim-hakim, kenapa zaman itu tidak baik? Salah satunya juga adalah karena umat tidak bisa bersatu. Karena itu kita tahu ya, pada zaman hakim-hakim, orang Israel bisa saling membunuh dengan orang Israel. Nah, seorang raja bisa menyatukan Israel karena ada jaringan pejabatnya. Dan Tuhan, karena itu Tuhan memberikan Saul adalah untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Tapi pada akhirnya kalau kita baca di dalam 1 Samuel 31, Saul membawa banyak sekali orang Israel mati di tangan orang Filistin. Ya, karena itu akhirnya kita melihat bahwa pemerintahan Saul berakhir dengan mengenaskan, berakhir dengan menjalankan yang terbalik dari panggilannya, membawa begitu banyak orang Israel mati di tangan orang Filistin, dia sendiri juga mati bunuh diri, dan ketiga anak yang bersama-sama dengan dia termasuk Yonatan pun mati dibunuh oleh orang Filistin. Nah, saya berikan dulu kesempatan untuk bertanya, baru nanti kita melihat pemerintahan Daud. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, saudara, apakah ada pertanyaan? Karena kita sudah mulai masuk kepada zaman kerajaan. Ini kayaknya Moti sudah. Oh, sudah. Iya, diberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa resen. Baik, ada satu orang penanya, Bu. Iya, silakan. Silakan. Halo. Halo, ya, silakan. Apakah maksudnya saya? Soalnya saya lihat di chatting ada juga yang bertanya. Yang tadi resen, silakan. Oh iya, saya yang resen. Oh iya. Selamat malam, Bu Ina. Iya, malam. Nah, kalau saya melihat tampilan Saul seperti itu, biasanya kan Tuhan memilih yang terbaik. Ternyata kan Saul bukan yang terbaik. Nah, berarti orang Israel pada saat itu bawa Saul dong kondisi standarnya ya, Bu. Sorry, bawa Saul apa? Maksudnya standar kehidupan, karakteristik Saul. Berarti Saul aja dipilih oleh Tuhan karena itu yang ada. Kenapa kalau memang dia nggak baik, kenapa itu yang dipilih? Apakah karena orang Israel pada saat itu di bawah Saul standarnya yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan? Enggak, tentu saja bukan karena Saul yang terbaik. Saya bilang kan dia malahan tidak mempunyai jiwa pemimpin, ya digambarkan bujangnya malahan lebih mempunyai jiwa kepemimpinan dari dia, karena Tuhan memberikan dalam murkanya. Walaupun ada belas kasihan, tapi tadi yang terutama saya mengatakan Tuhan memberikan dalam murka. Nah, Bu, kalau Tuhan memberikan dalam murka, kira-kira bakal memberikan yang terbaik apa enggak? Ya enggak mungkin kan, betul enggak? Jadi harus hati-hati loh ya. Kalau kita kemudian bersikeras menuntut Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, Tuhan itu bisa memberikan tapi dalam murkanya. Dan kalau sudah begitu, hati-hati pasti ada konsekuensi negatif yang harus kita tanggung. Jadi Tuhan tidak memberikan yang terbaik karena Tuhan memberikan Saul dalam murkanya. Walaupun saya katakan juga ada belas kasihannya. Jadi ada mix ya antara murka tetapi juga ada belas kasihannya. Karena itu tidak mungkin Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu kita melihat Saul itu tidak punya jiwa kepemimpinan. Dia kemudian juga picik ya, iri hati, ternyata kan tidak taat kepada Tuhan. Banyak sekali hal negatif Saul. Jadi nggak mungkin dia adalah yang terbaik di Israel. Ya, maksud saya Bu, selain Saul emang nggak ada Bu yang lebih baik dari Saul. Gitu loh. Bu, Tuhan itu memberi dalam murkanya. Berarti Tuhan tidak mungkin memilih yang terbaik kan Bu? Orang Tuhan memberi dalam murkanya. Baik. Pertanyaan sambungan Bu. Berarti kalau Saul tidak cocok tapi tetap dipilih oleh Tuhan, apakah artinya Saul jadi tumbal? Jadi apakah kalau kita memiliki pemimpin
memang yang harus cocok menjadi pemimpin. Jadi kalau orang yang sepertinya tidak capable, jangan dipilih menjadi pemimpin. Apakah seperti itu? Ya, sebenarnya bukan tumbal ya, tetapi menunjukkan ya bahwa ingat nggak Paulus mengatakan ada orang-orang yang memang Tuhan tetapkan menjadi alat untuk hal-hal yang mulia, ada yang tidak. Betul nggak? Jadi dalam hal ini Tuhan sudah mempunyai peran bagi kita masing-masing dan itu adalah sekehendak Tuhan. Jadi memang ada orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik, ada yang mungkin dalam murkanya Tuhan memberikan pemimpin yang memang nanti akan membawa kepada penghakiman. Jadi dalam hal ini lebih ke arah juga dalam kelemahan kita manusia ya, Tuhan itu nanti akan menggenapi rencananya, tetapi ketika Tuhan itu sedang murka atau apa ya, rencana Tuhan pastinya ada penghakiman Tuhan. Tapi saya rasa bukan sebagai tumbal ya, jadi dalam hal ini. Tapi dalam arti bahwa Tuhan itu memberikan dalam murkanya. Bu Ina, apakah mungkin juga sebenarnya pertimbangan ini kan Allah kan memberikan menjadi raja dalam murkanya, tetapi ada juga kontribusi bangsa itu yang mendesak gitu. Jadi seakan-akan mereka menuntut sama Tuhan, memaksa gitu. Jadi bukan hanya persoalan Saulnya, tapi persoalan bangsa itu sendiri juga terhadap mereka, sikap mereka terhadap Tuhan juga yang menuntut. Betul. Ya. Yang membuat Tuhan murka adalah sikap Israel, bukan sikap Saul loh ya. Iya. Umat meminta menginginkan raja seperti bangsa lain. Dan bagi Tuhan itu menolak Tuhan sebagai raja, karena itu Tuhan marah. Nah, dalam kemarahannya Tuhan kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh umat, itu memberi seorang raja. Jadi awalnya bukannya Tuhan murka pada Saul, Tuhan murka pada umat yang memaksa meminta raja seperti bangsa lain. Oke Bu, ya jelas. Sebenarnya Bu, ketika umat Israel menginginkan seorang raja, itu mereka sedang menginginkan seorang pemimpin atau sistem pemerintahannya ya? Karena sistem pemerintahan. Karena mereka mengatakan berikan kami seorang raja seperti pada segala bangsa lain. Dan memang kalau kita melihat Israel itu telat banget punya raja. Ya, kita tahu bahwa pada zaman Abraham dan Abraham sampai kemudian Israel, apalagi sesudah hakim-hakim, itu kita berbicara tentang hampir 1000 tahun, sudah banyak raja-raja. Edom saja sudah punya kerajaan sebelum orang Israel pergi ke Mesir. Jadi memang sih Israelnya telat banget, dan mungkin melihat orang lain punya raja, dan raja itu kan ada kemegahan dan keagungannya tersendiri ya mereka. Jadi kok kita nggak punya raja sih, dan mereka kemudian menuntut Tuhan untuk memberikan raja. Sehingga kalau kita pikirkan secara sisi manusia ya masuk akal sih mereka menginginkan raja. Tapi kan seharusnya mereka itu kan tidak boleh mendikte Tuhan dong. Harusnya mereka meminta Tuhan memberikan pemimpin, dan itu terserah Tuhan apakah mau sistem kerajaan atau apa. Tetapi sekali ini mereka memaksa supaya Tuhan memberikan seorang raja. Iya, menyambung yang tadi Bu, apakah prinsip ini bisa kita teladani gitu, di mana ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, kita harus melihat dia capable atau enggaknya untuk menjadi pemimpin? Oh iya dong, karena saya selalu percaya bahwa kedaulatan dan anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya, jadi tentu saja kita seharusnya memilih pemimpin yang capable dan terutama takut Tuhan. Karena itu kan untuk pemilihan penatua saja Paulus memberikan kriteria kan, betul enggak? Jadi cukup banyak loh kriteria untuk menjadi seorang penatua. Ya, dan terutama adalah harus misalnya mengasihi Tuhan, bisa memimpin keluarga, beristri satu, mampu mengajar, ya enggak kan berarti ya memang mempunyai terutama sebenarnya takut akan Tuhan, tapi juga punya capability untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tentu saja, karena sekali lagi anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Baik, tadi ada yang raise hand. Kak Friska, apakah ingin bertanya? Silakan. Kalau belum, kita lanjut pertanyaan yang di chat, Bu. Apakah tujuan Panglima Bala Tentara Allah menampakkan diri kepada Yosua? Tujuannya mau menyatakan dia yang akan berperang bagi umat ya, bahwa itu adalah perangnya Tuhan.
Oke, masih ada? Ada Bu, satu lagi. Tadi Ibu bilang Kanaan itu Taman Eden. Apakah itu Kanaan yang ada di Israel sekarang juga? Apakah itu berarti baik bagi kita untuk ziarah ke sana? Apakah itu masih sama dengan yang Alkitab katakan atau berbeda? Nah, tempatnya sama, tetapi teologinya sudah berbeda. Ya, kita juga mengerti bahwa apa yang ada di dalam PL adalah bayang-bayang, ya, dan terutama yang berkenaan dengan Kristus, sehingga Kanaan waktu itu adalah tanah kudusnya Tuhan, tapi itu sejak kedatangan Kristus adalah bayang-bayang dari langit baru dan bumi baru. Dan karena Kristus sudah datang, Kanaan kemudian tidak lagi menjadi penting, karena itu sebenarnya adalah bayang-bayang kepada langit baru dan bumi baru. Karena itu kita tidak perlu berziarah, apalagi pindah untuk tinggal di Palestina. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, ini ada pertanyaan yang sedikit agak di luar topik. Apakah ada pengampunan bagi Saul dari Allah? Apakah Saul masuk surga? Nah, itu kita tidak tahu ya. Jadi karena memang umat Tuhan itu kita tahu bahwa tidak semua umat Tuhan masuk surga, karena kalau mereka tidak memiliki iman yang sejati, mereka tidak masuk surga. Mati bunuh diri itu tidak memutuskan apa-apa ya, karena kalau dia memang sungguh-sungguh beriman, mati bunuh diri pun tetap akan masuk surga seperti Simpson. Sehingga kita tidak tahu. Kalau menurut saya pribadi, harusnya Saul masuk surga ya, dalam arti dia mempunyai iman yang sejati walaupun dia banyak kelemahannya, karena rasanya terlalu ironis ya bahwa raja Israel yang pertama kok bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Tapi dari segi Alkitab kita tidak diberitahu, dan biasanya Alkitab memang tidak memberitahukan kepada kita apakah orang itu sungguh-sungguh beriman atau tidak, hanya segelintir seperti misalnya Yudas ya, karena itu biasanya kita bisa memastikan Yudas pasti tidak masuk surga. Generasi Mesir, para tentaranya secara umum tidak masuk surga, karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menuduh mereka terus tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak mau bertempur dengan Kanaan. Tapi pada dasarnya kita jarang sekali tahu orang itu, umat Tuhan itu masuk surga atau tidak. Oh, yang lain lagi yang pasti adalah anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Berarti mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Tapi yang lain kita tidak tahu. Kalau Kain, Bu? Kain kemungkinan enggak kalah, karena 1 Yohanes 3 menegaskan Kain berasal dari isi jahat dan Kain dikutuk ya. Di dalam Kejadian yang dikutuk itu cuma ular, tanah dan kain dan nanti Kanaan ya. Sehingga kalau Kain mungkin ya itu juga bisa menunjukkan dengan pasti Kain tidak masuk surga, dan 1 Yohanes 3 ayat 12 menegaskan Kain berasal dari si jahat. Baik, terima kasih Bu Ina. Pertanyaan sudah habis Bu, jadi silahkan dilanjut. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Tolong di share screen. Kita sekarang akan masuk kepada zaman Daud. Ya, di mana tadi kita sudah melihat ya bahwa Saul itu sebenarnya memang sudah ditolak kerajaannya, sehingga kita tahu dinastinya tidak akan bertahan. Nah, Daud memang bahkan ketika dia menjadi raja pun dengan cara Tuhan. Saudara, kalau kita tahu setelah Saul mati di dalam 2 Samuel 2, maka Saul itu tidak menyatakan dirinya sebagai raja. Padahal ya semua rakyat juga sudah tahu bahwa Tuhan telah mengurapi atau memilih dia sebagai raja. Yang dilakukan Daud adalah bertanya kepada Tuhan apakah dia perlu ke satu kota. Saya bacakan 2 Samuel 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa segala serta orang-orangnya dan seterusnya. Kemudian ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang di Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ya, jadi kita melihat bahwa Daud cuma pergi ke Hebron dan tua-tua Yehuda yang mengurapi dia menjadi raja. Tapi kita tahu ya bahwa Daud itu menjadi raja pertama-tama hanya atas suku Yehuda dan itu 7,5 tahun. Kemudian apa yang terjadi di sisi lain, Abner ya kemudian membuat supaya anak si Saul yaitu Mephiboset menjadi Isboset menjadi raja. Nah, akhirnya Isboset mati dibunuh.
Dan setelah Isboset mati, maka yang terjadi adalah di dalam 2 Samuel 5, tua-tua Israel datang kepada Daud. Ya, saya bacakan 2 Samuel 5 ayat 1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Saudara, sehingga kita bisa melihat dia menjadi raja dengan waktu dan cara Tuhan. Ya, sudah lama dia diurapi sebagai raja dan 7,5 tahun dia menjadi raja hanya atas Yehuda. Akhirnya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan seperti yang tadi saya katakan, 2 Samuel 5 dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan dia kemudian merebut Yerusalem. Dan dia memindahkan ibu kotanya dari Hebron ke Yerusalem. Maka di dalam pasal 6 kita diceritakan Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Yang artinya dia mau menunjukkan kepada rakyat bahwa raja utama mereka adalah Allah sendiri. Dia adalah raja manusia yang mewakili Allah memerintah. Kan itu tidak mengherankan. Saya selalu menekankan ya, anugerah dan kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Kan itu kalau kita melihat dari perspektif, saudara ya, kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, masuk akal tidak kalau kemudian Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Daud. Dan itu yang terjadi 1 Samuel 7 ya. Melihat bahwa Daud begitu mengerti bahwa kerajaan yang diinginkan Tuhan adalah teokrasi, tidak mengherankan di dalam kemudian Tuhan mengadakan perjanjian kerajaan dengan Daud di dalam 1 Samuel 7 ya. Dan ini adalah pasal yang sangat penting menunjukkan betapa sebenarnya Tuhan itu ya mengikat perjanjian dengan Daud, dan itu biasanya disebut sebagai perjanjian kerajaan. Nah, di dalam 1 Samuel 7 ini juga digambarkan betapa Daud kembali menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Kan itu next kita melihat ya. Saya berikan dulu konteksnya di dalam 1 Samuel 7 ini, di mana sebenarnya digambarkan ketika Daud yang sudah tinggal di rumahnya. Ya, jadi ketika ayat 1, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, maka Daud kemudian mengatakan dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, dengan sengaja saya tunjukkan ada kata rumah, karena di sini kemudian ada permainan kata yang sangat menarik. Penulis Alkitab sering sekali menfirman Tuhan bukan saja dengan teologi yang sangat baik, tetapi juga dengan tulisan-tulisan yang sangat indah, dan sering sekali ada yang kita sebut wordplay, permainan kata, memakai kata-kata yang sama untuk menekankan sesuatu yang lebih, yang tersirat. Ya, jadi konteksnya raja yang sudah tinggal di rumahnya, istana raja itu tentu saja rumah raja, ingin membangun rumah bagi Tuhan karena selama ini Tuhan hanya ada di kemah suci. Tetapi pada akhirnya bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Tuhan, ya. Oh iya, bukan 1 Samuel, sorry ya, betul 2 Samuel ya, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Pada akhirnya bukan Tuhan yang mendirikan rumah bagi Daud, bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Tuhan. Kita tahu bahwa walaupun Nathan berpikir adalah hal yang baik Daud mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak bersedia, tawari memberikan alasan bahwa tangan Daud berlumuran darah, ya. Walaupun sebenarnya Daud kan mengadakan banyak peperangan. Bukan salah karena selalu ditekankan bahwa Tuhan menyertai Daud dalam peperangan, tetapi bagaimanapun juga karena dia banyak sekali berperang dan banyak membunuh musuh, tidak cocok untuk membangun bait Allah. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan tidak menginginkan Daud membangun rumah bagi Tuhan. Nanti anak Daud yang adalah Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan yang akan mendirikan rumah bagi Daud. Di mana saya bacakan ayat 11 ya, 2 Samuel 7 ayat 11.
Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu pada segala musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Nah, saudara, apa yang diterjemahkan keturunan adalah rumah. Di mana rumah bagi Daud artinya adalah dinasti bagi Daud. Ya, dinasti seorang raja ya dengan last name yang sama biasanya ya, dan itu disebut dinasti. Jadi keturunan yang sama. Sehingga di sini kita melihat ada permainan kata yang sangat luar biasa ya. Jadi sekali lagi Daud yang sudah tinggal di rumahnya hendak membangun rumah bagi Allah, tapi pada akhirnya bukan Allah yang membangun rumah bagi Daud, bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan yang mendirikan rumah bagi Daud. Nah, saudara, Tawari di dalam paralelnya kemudian menunjukkan betapa dinasti Daud adalah kerajaan Allah. Kan itu saya mau supaya kita melihat ini, saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, bandingkan 2 Samuel 7 ayat 16 dengan kemudian 1 Tawarikh 17 ayat 14. Dan perhatikan di sini ya. Jadi saya tunjukkan pertama adalah 2 Samuel 7 ayat 16. Kita baca ya, 2 Samuel 7 ayat 16, Tuhan berkata, keluarga dan kerajaanmu. Keluarga itu artinya rumah ya. Rumah dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan itu berbicara tentang dinasti Daud. Nah, menarik bahwa Tawarikh kemudian menggantikannya menjadi ku. Ya, sehingga kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 14. 1 Tawarikh 17 ayat 14 saya bacakan. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Berarti Tawarikh mau menekankan kerajaan atau rumah Daud adalah rumah Allah. Kerajaan Daud adalah kerajaan Allah, dan ini merupakan sesuatu yang Daud sangat mengerti. Karena itu saya berikan misalnya di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 5. Ya, 1 Tawarikh 28 ayat 5 ini yang kemudian Daud katakan. 1 Tawarikh 28 ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, perhatikan, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Saudara lihat nggak? Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Pemerintahan Israel adalah pemerintahan Tuhan. Kerajaan Israel adalah kerajaan Allah, dan di sini kita bisa melihat ya betapa sebenarnya kerajaan Daud itu adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Daud, dan terutama nanti kita melihat ya kerajaan Salomo itu adalah bayang-bayang Mesias. Ya, karena itu kita melihat karena itu memang sebenarnya di dalam kerajaan Israel yang menjadi raja utamanya adalah Allah. Ya, Daud itu adalah raja manusia yang mewakili Allah memerintah, karena itu adalah kerajaan Allah. Nah, sekarang balik lagi kepada 2 Samuel 7, kita melihat isi perjanjian tersebut. Saya bacakan ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sehingga kita melihat isi perjanjian pertama, akan selalu ada keturunan Daud yang duduk di atas tahtanya. Saul boleh dikatakan cuma dia sendiri ya, karena nanti Isboset itu boleh dikatakan tidak sah dan itu hanya memerintah 2 tahun. Tapi Daud nanti akan selalu ada keturunan Daud yang duduk di atas tahtanya.
Nah, anak Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, dan kita tahu itu adalah Salomo nantinya ya, yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, kemudian yang sangat penting ini adalah konsep ini, raja keturunan Daud menjadi anak Allah. Sekali lagi 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saudara, untuk ini saya mau mengatakan bahwa konsep anak Allah ya, dan kalau kita melihat di PB biasanya disebut Mesias anak Allah. Nah, kita orang Kristen berpikir kalau anak Allah menyatakan keilahian daripada Mesias, tapi sebenarnya tidak demikian di dalam PL. Anak Allah adalah sebutan khusus untuk keturunan Daud yang adalah raja. Jadi ketika berbicara tentang Mesias anak Allah adalah sebutan lain untuk Mesias yang hanya berarti bahwa dia adalah raja keturunan Daud. Karena itu di dalam PB kata Mesias anak Allah itu muncul bersama-sama banyak kali ya, ketika Petrus ditanyakan oleh Tuhan Yesus, siapakah aku, dan Petrus mengatakan kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yohanes mengatakan bahwa Injil atau perbuatan-perbuatan Yesus yang dia catat itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Karena itu saudara, dalam hal ini anak Allah sebenarnya hanya menunjukkan kalau dia adalah raja keturunan Daud atau istilah lain dari Mesias. Kalau kita melihat Mazmur 2 ayat ya, Mazmur ayat 7, saya bacakan, di mana digambarkan Mesias yang berbicara. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau akan kuperanakkan pada hari ini. Nah saudara, perkataan Tuhan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Apakah ini bisa berbicara di mana Allah Bapa memperanakkan Allah Anak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada perkataan pada hari ini. Perkataan pada hari ini berarti ada waktu di mana ini belum terjadi. Sedangkan kalau Allah Bapa memperanakan Allah Anak itu dalam kekekalan. Tidak ada waktu di mana sudah ada Allah Bapa tapi belum ada Allah Anak. Sedangkan ada waktunya di mana Mesias belum ada, dan kita tahu bahwa anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. LAI memberikan judul raja yang diurapi Tuhan, berarti pada waktu itu Mesias diurapi sebagai raja, dan itu tergenapi saudara ketika Yesus dibaptis. Jadi ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Nah, kita harus mengerti pada waktu itu orang Israel tidak akan menganggap, oh ini adalah Allah Anak. Bukan, mereka akan mengerti Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi pada waktu itu Yesus diurapi sebagai Mesias ya, sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa ya pada waktu itu sebenarnya Yesus dimengerti adalah Mesias ya. Jadi Allah itu menyatakan dia adalah Mesias anak Allah, Mesias anak Daud ya. Karena itu tidak mengherankan, sekali lagi anak Allah sebenarnya bukan jelas menunjukkan keilahiannya. Karena itu kenapa Yesus lebih senang menyebut dia anak manusia seperti yang dinubuatkan Daniel. Anak manusia yang datang di awan-awan, karena apa? Karena anak manusia lebih jelas keilahiannya. Dia datang di awan-awan dan nanti dia akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Ya, karena itu kita melihat bahwa raja keturunan Daud menjadi anak Allah ya. Jadi karena itu kenapa sebutan anak Allah menjadi sebutan yang sangat populer ya. Jadi Mesias, sebutan Mesias itu adalah Mesias, anak Daud, anak Allah. Itu adalah 3 sebutan yang populer untuk Mesias pada waktu itu. Tetapi kemudian kita juga kembali lagi kepada 2 Samuel 7, kita harus mengerti bahwa sama seperti perjanjian Allah pada umumnya, perjanjian Allah itu ada syaratnya dan tidak ada syaratnya. Karena itu kita melihat bahwa ya di sini tadi di dalam ayat 14, balik lagi 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.
Berarti jika anak Daud, raja keturunan Daud melakukan kesalahan, Tuhan akan menghukum dengan rotan yang dipakai orang, berarti perjanjian kerajaan ini bersyarat. Dan kita tahu itu terjadi ya pada waktu Salomo menyembah berhala pada masa tuanya, Tuhan kemudian menghukum, yaitu setelah Salomo mati kerajaan dicabik. Nanti ketika keturunan Daud masih terus melakukan dosa, akhirnya Tuhan menghancurkan kerajaan Yehuda. Sehingga kita melihat, dan ini menggambarkan Tuhan akan menghukum dengan rotan yang dipakai orang. Ya, dan ini menunjukkan bahwa perjanjian itu bersyarat, tetapi perjanjian itu juga tidak bersyarat. Karena itu ada kata selama-lamanya. Ya, di ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sehingga kata selama-lamanya muncul 3 kali. Sekali di ayat 13, 2 kali di ayat 16, dan itu menunjukkan perjanjian itu tidak bersyarat. Apapun yang terjadi, bahkan ketika keturunan Daud tidak taat, Tuhan tetap akan mengokohkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Kan itu tadi kita melihat ya, karena kebersyaratan perjanjian itu, akhirnya kerajaan Yehuda Tuhan hancurkan. Tapi perjanjian itu juga tidak bersyarat. Karena itu setelah sekian ratus tahun, akhirnya Tuhan mendatangkan Mesias, anak Daud, yang akan memerintahkan kerajaan itu sampai selama-lamanya. Ya, karena itu kenapa kita melihat pada akhirnya Mesias mendirikan kerajaan Allah tersebut, menggenapi apa yang Tuhan janjikan dengan Daud di sini ya, sehingga kita melihat bahwa ini adalah merupakan konsep yang paling penting ya, perjanjian kerajaan dengan Daud. Itu saja nanti akan oleh Yesus Kristus, di mana kita tahu bahwa nanti kedatangan Yesus ya, konsep yang paling utama dia adalah anak Daud. Dia adalah raja keturunan Daud. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Saya nanti minggu depan kita lanjutkan pada Salomo dan sampai kepada Kristus. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, jika ada pertanyaan, silakan bagi yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand atau bisa melalui chat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu. Oke. Di manakah titik mula kejatuhan Daud sebagai raja? Apakah sejak kisah Daud dan Bersyeba? Kelihatannya itu adalah memang mungkin dosanya yang paling berat ya, selain kemudian ada dosa sensus ya. Jadi dalam hal itu memang itu adalah dosa yang seharusnya membuat kita mengerti kalau kerajaan Daud bisa bertahan itu semata-mata karena perjanjian tidak. Daud itu pantas mati 2 kali. Perzinahan bisa dihukum mati, yang pasti dia membunuh Uria itu harus dihukum mati. Ya, sehingga kalau misalnya perjanjian Allah dengan Daud itu hanya semata-mata bersyarat, di tangan Daud sendiri perjanjian itu sudah batal. Ya, jadi memang kelihatannya Alkitab mencatat itu adalah dosa mungkin ya, dosa Daud yang paling besar. Selain tentu saja dosa sensus. Kenapa dosa sensus besar? Karena 70.000 orang Israel mati ya. Baik. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 5 tadi, apakah itu berarti sebenarnya Daud sedang menubuatkan penggantinya adalah Salomo? Apakah ini dikatakan setelah anaknya Absalom memberontak atau sebelum Absalom memberontak? Nah, di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 5 saya rasa bukan nubuat. Tetapi ini mau mengatakan Tuhan sudah memberitahukan kepada Daud bahwa Salomo yang akan menggantikannya. Jadi itu saya rasa bukan nubuat ya, lebih ke arah bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa Salomo yang akan menggantikannya. Nah, apakah kita itu tidak diberikan tahun-tahunnya ya, sehingga kita tidak tahu deh apakah ini setelah Absalom memberontak atau sebelum. Jadi kita ya enggak tahu deh ya. Kemungkinan sesudah ya, kemungkinan sesudah Absalom memberontak, karena memang Daud itu nanti baru benar-benar mengangkat Salomo menjadi raja di akhir hidupnya.
ya. Dan tidak pernah secara formal, walaupun mungkin orang-orang seperti Nathan dan bahkan Adonia sendiri tahu bahwa Salomo yang akan menggantikannya, tetapi tidak pernah secara formal. Jadi kita juga tidak tahu kapan Daud kemudian menetapkan si Salomo menjadi raja. Tapi 1 Tawari 28 ayat 5 itu mau menyatakan bahwa Tuhan yang memilih Salomo, bukan Daud. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, apakah kisah di dalam Yohanes 12, orang Yunani yang mencari Yesus, dapat diartikan mereka juga ingin menjadikan Yesus sebagai raja? Bukan orang Yunani ya, kita tidak tahu orang-orang Majus maksudnya ya. Bukan, mereka itu kan orang-orang yang mengerti perbintangan dan kayaknya mau menggambar ada seorang raja yang hebat dan mereka mau menghormati. Tapi kan mereka bukan orang Israel, sehingga kan sudah itu mereka pulang lagi. Sehingga jadi dalam hal ini saya rasa bukan dalam arti mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tetapi Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka mengerti raja orang Yahudi lahir, karena itu kan disebut raja orang Yahudi. Sehingga dalam pengertian ya bukan raja mereka, tapi mereka mengerti ada seorang raja besar kelihatannya ya. Walaupun memang sejauh mana mereka mengerti ya kita tidak tahu ya. Tapi saya rasa bukan dalam arti mereka mau menjadikan bayi itu sebagai raja mereka. Sepertinya di Yohanes 12 ini bukan kisah orang Majus ya, Bu. Oh, jadi apa tuh? Yohanes 12 apa ya? Yohanes 12 ayat berapa? Yesus dielu-elukan maksudnya? Kemungkinan sih iya, Bu. Oh, kalau Yesus dielu-elukan sebagai raja, itu kan sebenarnya mau menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam oleh Nabi Zakaria ya. Dan betul itu sebenarnya mau menggambarkan Tuhan Allah mau menunjukkan Yesus itu memang sebagai raja. Karena itu dia lahir sebagai raja, dan dia nanti mati sebagai raja, dan bahkan sebelum dia mati sebagai raja, dia masuk ke Yerusalem dielu-elukan sebagai raja memang. Jadi memang dielu-elukan sebagai raja, menunggang menunggang keledai, dan itu memang sudah dinubuatkan dalam Zakaria. Sehingga coba kita lihat Zakaria 9 ayat 9 ya, Zakaria 9 ayat 9, di mana memang mau menggambarkan Yerusalem menyambut Yesus sebagai raja. Saya bacakan Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi memang dalam rencana Tuhan dengan sengaja ditunjukkan Yesus masuk, dan sebagian rakyat mengelu-elukan Yesus sebagai raja, menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Zakaria. Nah, kenapa menunggang keledai? Menunjukkan dia adalah raja damai. Raja kalau lagi berperang tidak bakal menunggang keledai ya, bakal dipanah orang tuh kalau menunggang keledai. Jadi menunggang keledai menunjukkan dia adalah raja damai. Ya, jadi memang itu Yesus dielu-elukan sebagai raja. Baik, Bu. Selanjutnya, jika sebutan anak Allah yang berarti Mesias baru ada ketika Yesus dibaptis, apakah ini berarti sejak semula sebutan anak Allah ini belum ada? Bedakah maksudnya dengan Allah anak? Jadi sebutan anak Allah dimengerti oleh orang Israel sebagai sebutan lain untuk Mesias. Ya, dan karena itu Allah dengan sengaja menunjukkan ini anakku untuk mengingatkan kita kepada perjanjian Allah dengan Daud bahwa itu adalah Mesias keturunan Daud. Jadi orang Israel sudah tahu tentang sebutan itu jauh sebelumnya, kalaupun mungkin muncul di Injil itu adalah pertama kalinya ya. Tetapi orang Israel pada waktu itu sudah tahu. Nah, karena itu sebenarnya kita harus membedakan sebutan anak Allah dengan Allah anak. Allah anak, sebutan kita orang Kristen, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Anak Allah adalah sebutan untuk Mesias. Jadi kita orang Kristen harus bisa membedakan sebutan anak Allah dan Allah anak adalah dua sebutan yang berbeda. Iya, terima kasih Bu Ena. Ada yang belum mengerti, Bu, mengapa sensus yang dilakukan Daud itu salah? Salahnya di mana?
Nah, itu juga menjadi perdebatan ya. Ada yang mengatakan karena Daud kemudian tidak membayar pajak, karena kalau sudah sensus seharusnya setiap tentara itu ada pajaknya. Tetapi saya tidak setuju karena Yoab sudah menganggap ada salahnya dan Yoab berusaha untuk menghentikan Daud. Ya, jadi jauh sebelum sensus dimulai, apalagi soal pembayaran pajak. Sehingga walaupun Alkitab tidak mengatakan, menurut saya Tuhan murka karena Daud sekarang mungkin mulai bermegah dan bergantung kepada militernya daripada kepada Tuhan. Ya, tapi memang Alkitab tidak menyebutnya. Tapi biasanya itu yang dimengerti ya, bahwa Daud kemudian mulai merasa dirinya hebat ya, mungkin dia sudah banyak menang perang dan merasa dirinya hebat dan sekarang dia mau menghitung jumlah militernya. Kelihatannya itu yang kemudian membuat Tuhan murka. Tapi di satu pihak Alkitab memang menggambarkan bahwa Tuhan itu murka kepada Israel. Jadi memang Daud itu dipakai supaya melakukan sensus supaya Tuhan kemudian murka dan membunuh orang Israel. Karena itu kalau kita melihat 2 Samuel 24 ya, sehingga ini kelihatannya ada sesuatu yang memang rumit ya. Kita melihat 2 Samuel 24 kan ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Jadi Tuhan murkanya terhadap orang Israel memakai sensus Daud yang memang adalah salah ya, supaya Tuhan kemudian menghukum Israel. Berarti memang dari awal umat Israelnya juga salah ya, Bu? Bukan saja ya, Tuhan sudah murka kepada umat Israel ya. Jadi memang sebenarnya boleh dikatakan mereka bukan mati gara-gara Daud sih, lebih karena mereka memang mati gara-gara Tuhan sudah murka pada mereka, tapi Tuhan memakai sensus Daud. Nah, sensus ini sebenarnya apakah itu bujukan iblis atau kehendak bebas Daud ya, Bu? Dalam hal ini sebenarnya sesuatu bisa terjadi karena banyak faktor dong ya. Jadi memang karena Daud, kalau menurut saya kesombongan Daud, tetapi Tuhan juga memakai iblis. Kan Tuhan bisa memakai iblis supaya Daud merasa sombong kan, betul enggak? Tetapi pada akhirnya itu juga adalah kehendak Tuhan kan? Ya, sehingga tiga-tiganya benar kalau menurut saya. Alkitab mengatakan, Samuel mengatakan itu adalah Tuhan yang menghasut, Tawari mengatakan iblis membujuk. Dan tentu saja ada natur kesombongan Daud sendiri. Jadi tiga-tiganya ya, dari Daud sendiri, dari iblis, dan dari Tuhan tentu saja yang pastinya juga first cause-nya adalah Tuhan sendiri. Iya, masih berkaitan dengan sensus, Bu. Tahu dari manakah Yoab bahwa sensus tersebut adalah sesuatu yang salah? Nah, pada dasarnya sensus itu tidak salah. Mungkin Yoab bisa melihat kesombongan Daud. Ya, kita tidak diceritakan sehingga kita tidak tahu. Tapi dari Yoab berusaha mencegah, berarti Yoab sudah sense ada sesuatu yang salah. Sensus itu sendiri tidak salah, saudara, karena buktinya di dalam Bilangan Tuhan yang menyuruh Musa untuk melakukan sensus, dan sensus itu 2 kali kan, generasi pertama dan generasi kedua, sehingga sensus tidak salah. Namanya juga militer, perlu dong punya catatan militernya berapa banyak ya, sehingga sensus sendiri tidak salah, sehingga kelihatannya motivasinya tuh yang salah. Motivasi. Oke. Baik, selanjutnya Bu. Bu Ina, saya belum mengerti mengapa ayat tentang Tuhan Yesus dibaptis. Bab bergam, inilah anakku, dengarkanlah dia. Apa kaitannya dengan Daud? Nah, berarti Bapa di surga mau menunjukkan ini loh Mesias anak Daud. Karena pada waktu itu orang tidak mengerti dong Yesus itu siapa. Jadi itu adalah secara formal Allah Bapa mau mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi pada waktu itu ketika ada suara itu, seharusnya orang Israel yang mengerti Alkitab mengerti bahwa Yesus dinyatakan sebagai Mesias. Ya, karena sebutan anakku, anak Allah itu adalah sebutan untuk Mesias yang adalah raja keturunan Daud. Baik, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya, apakah kerajaan Daud dikokohkan selama-lamanya? Maksudnya adalah berada pada pribadi Yesus yang akan datang kedua kali sebagai raja. Iya, betul. Ini berkaitan dengan Yesus tentu saja, kedatangan pertama dan kedua ya. Karena pada waktu kedatangan yang pertama dia sudah mendirikan kerajaannya.
ya, tapi kita akan melihat bahwa kerajaannya itu bersifat already and not yet, jadi belum datang dalam kepenuhannya. Jadi ini berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama dan kedua, karena kerajaan Allah sudah didirikan di bumi sejak kedatangan Yesus yang pertama. Ya, pertanyaan dari saya mungkin Bu, tadi dikatakan bahwa kerajaan Salomo adalah bayang-bayang dari kerajaan Mesias. Nah, bagaimana ketika kerajaan Salomo itu dikoyakkan, apakah itu juga ada indikasi sesuatu yang akan terjadi pada kerajaan Mesias? Enggak, bayang-bayang itu biasa cuma menunjuk satu hal. Ya, jadi kita melihat, mungkin kita akan melihat minggu depan, penekanannya pada waktu itu adalah kerajaan Salomo itu menjadi adikuasa. Ya, semua kerajaan dari Mesir sampai Efrat, Sungai Mesir sampai membayar upeti, dan itu adalah bayang-bayang menunjuk. Nah, bayang-bayang biasanya itu adalah sesuatu. Wah, tidak boleh kemudian melihat hal-hal lain. Ya, bayang-bayang itu biasanya menunjuk satu hal. Misalnya, ya. Yang dilihat bayang-bayang itu seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikianlah Yesus akan berada, Mesias akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Kita kemudian tidak boleh bertanya, oh kalau begitu pemberontakan Yunus gimana? Apakah berarti Yesus memberontakkan? Enggak, cuman 3 hari 3 malamnya itu yang bayang-bayang, ya. Jadi bayang-bayang itu cuman menunjuk satu hal. Jadi jangan pikirkan hal yang lain, ya. Oke, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya, berarti waktu Yesus dibaptis itu banyak orang yang mendengar perkataan inilah anakku ya Bu. Jadi orang yang ada di situ memang jelas mendengar suara itu juga. Betul, betul. Sehingga itu secara resmi Tuhan mau menyatakan inilah Mesias, anak Daud. Baik Bu. Selanjutnya, ciri-ciri Mesias sudah terlihat pada diri Yesus. Mengapa bangsa Yahudi, terutama orang Farisi dan ahli Taurat menolak dia? Sebenarnya kalau kita melihat kenapa mereka menolak, Matius kelihatannya mau menunjukkan karena mereka ada mungkin ketakutannya ya. Mereka itu tidak mau keadaan berubah. Karena kalau kita melihat misalnya Injil Matius pasal 2, ya. Di ayat 3 dikata, saya bacakan dari ayat 1 deh ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut lebih tepat terganggu, karena itu bahasa Inggrisnya, they are disturbed. Tetapi bukan hanya Herodes yang terganggu, beserta seluruh Yerusalem. Yerusalem terutama mengacu kepada para pemimpin agama Yahudi. Berarti mereka merasa terganggu ketika mendengar Mesias dilahirkan. Jadi rupanya ada nuansa kepentingan mereka yang terganggu. Mereka tidak mau status quo-nya berubah, ya. Dan juga sebenarnya kalau kita melihat itu adalah karena sebenarnya memang Allah dengan sengaja juga menyamarkan kedatangan Yesus. Karena itu Yesus sebagai anak Daud lahir sebagai raja, tapi dari keluarga tukang kayu. Saudara pikir anak raja bakal lahir dari tukang kayu nggak sih? Yesus Mesias harusnya dari lahir di Betlehem. Yesus tidak dikenal lahir di Betlehem. Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Jadi orang-orang Yahudi yang tahu Alkitab malahan juga banyak bingung tentang Yesus. Kita itu kan tahu Yesus lahir di Betlehem setelah Injil dituliskan. Tapi saudara, Injil itu baru dituliskan puluhan tahun setelah Yesus mati. Yang pasti generasi Yesus tidak atau jarang sekali yang tahu Yesus lahir di Betlehem. Karena Yesus dikenal masa. Oh, jadi konsep Mesias dari sudut pandang orang-orang Perjanjian Lama khususnya Bu, itu sebenarnya apa ya? Apakah mereka sampai sekarang juga mengira ketika Mesias nanti datang itu berarti adalah akhir, benar-benar akhir dari dunia? Kemungkinan karena nabi-nabi PL menggambarkan seperti itu ya. Karena itu kita melihat bahwa nabi-nabi PL itu harus mereka itu Tuhan kan memberikan progressive revelation. Berarti kan nabi-nabi PL pun tidak tahu semuanya. Karena itu terutama mereka ketika menubuatkan tentang kembali dari pembuangan,
kedatangan Mesias yang pertama dan kedua, mereka menganggap semuanya terjadi pada titik yang sama. Karena itu coba kalau kita lihat nubuat-nubuat PL, begitu mereka kembali dari pembuangan, akan ada raja keturunan Daud dan dunia akan damai. Ya, jadi memang mereka itu tidak mengerti kembali dari pembuangan dengan kedatangan Yesus itu berbeda jaraknya, ya, dan kemudian kerajaan Yesus pun datang atau Yesus datang dalam 2 tahap. Ya, jadi memang nabi-nabi PL pun tidak mengerti sepenuhnya apa yang Allah kerjakan. Iya, terima kasih Bu Ina. Ada lagi pertanyaan, dari mana orang Majus mengetahui seorang raja lahir hanya lewat bintang? Siapakah sebenarnya orang Majus ini, Bu? Ya, kelihatannya hanya melalui bintang, itu yang mereka katakan kan, ya. Nah, siapakah orang-orang Majus? Kelihatannya orang-orang dari daerah Mesopotamia. Karena itu sebenarnya memakan waktu yang cukup lama bagi mereka datang. Orang-orang Majus kelihatannya adalah orang-orang bijaksana yang mempelajari bintang. Nah, tradisi gereja mengatakan mereka adalah raja, tapi tidak benar ya. Mereka bukan raja. Mereka adalah orang-orang yang mengerti perbintangan. Jadi orang-orang bijaksana pada zaman kuno. Jadi gereja Tigong gitu kan ya. Lagi pula yang datang harusnya rombongan besar ya. Mereka itu akan mengadakan perjalanan berbulan-bulan untuk datang dan kelihatannya yang datang adalah rombongan besar. Jadi bukan 3 orang yang disebut 3 raja, itu adalah tradisi gereja saja yang membuatnya demikian. Yang pasti mereka bukan raja ya, dan mereka datang dengan rombongan, dan ketika mereka datang pun Yesus bukan masih bayi. Karena itu digambarkan Yesus sudah merupakan anak dan harusnya tidak di palungan. Saudara, emangnya Yesus di palungan berapa bulan, malahan mungkin setahunan. Ingat loh, Herodes itu mau membunuh anak 2 tahun ke bawah. Berarti pada waktu itu harusnya Yesus sudah 1 tahunan. Ya, jadi bukan bayi yang masih ada di palungan ketika orang-orang Majus datang. Jadi salah kalau digambarkan orang Majus dan para gembala itu sama-sama, itu salah. Kalau gembala itu betul tuh pada hari Yesus lahir. Majus mah mungkin setahunan kemudian tuh. Dan itu di rumah, bukan di palungan ya. Iya, benar Bu. Memang banyak sekali tradisi-tradisi yang kita anggap salah, apalagi mengenai Natal tentunya. Ya, Mungkin ya. karena yang dipersembahkan itu 3 jenis, makanya dibilang ada 3 ada 3 orang. raja, betul, dan dianggap 3 raja ya. Iya. Ada lagi Bu yang masih penasaran tentang sensus tadi Bu. Apa kesalahan bangsa Israel sehingga Allah murka dan menghukum Israel melalui kesalahan Daud melakukan sensus? Nah, kalau Alkitab tidak bicara ya kita juga kagak tahu. Jadi yang enggak tahu tuh apa kesalahan Israel sampai Allah begitu murka. Apakah mungkin ada penyembahan berhala, walaupun Daud tidak menyembah berhala, mereka menyembah berhala, kita yang enggak tahu ya. Tapi ya memang Allah murka. Ya, ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit bagi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ada lagi Bu pertanyaan dari Bang Togi, beriman tetapi mati bunuh diri bisa masuk surga. Ini melawan Roh Kudus bukan ya Bu? Bukan, menghujat Roh Kudus itu kan ya dianggap dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus dalam arti tidak percaya karya Roh Kudus. Kalau ini lebih ke arah mendukakan Roh Kudus. Tapi saudara, setiap dosa yang mendukakan Roh Kudus. Tapi ini bukan dosa menghujat Roh Kudus ya. Dosa menghujat Roh Kudus adalah mengkreditkan pekerjaan Roh Kudus kepada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat. Itu yang di dalam konteksnya ya, orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Dan di dalam konteks itulah Tuhan Yesus kemudian mengatakan orang yang menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak diampuni. Nah, bunuh diri mendukakan Roh Kudus, tapi kan kita juga sering mendukakan Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus ya. Baik, bukan menghujat tapi memang melawan dan mendukakan ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, kerajaan Daud disebutkan sebagai bayang-bayang kerajaan Mesias. Bayang-bayang kerajaan seperti apa yang Tuhan ingin nyatakan di sini ya Bu? Nah, apa yang terjadi adalah ya kalau kita melihat PL dan PB sering sekali nanti konsep-konsep terutama tentang Mesias sudah ada bayang-bayangnya di PL. Itu adalah cara Tuhan mengisahkan ya dan menunjukkan sejarah keselamatannya. Ya, jadi misalnya
Daud sebagai raja itu adalah bayang-bayang Yesus sebagai raja. Musa sebagai mediator itu adalah bayang-bayang Yesus sebagai mediator misalnya ya. Boas sebagai penebus itu adalah bayang-bayang Yesus sebagai penebus. Tadi kan Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu adalah bayang-bayang Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bayang-bayang ya. Atau sebenarnya bahasa lainnya disebut tipologi. Iya, Bu. Selanjutnya menarik ketika kita mendengar prinsip yang kita pelajarkan ketika Daud memiliki kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Allah. Apakah ini secara tidak langsung bisa kita pelajari, Bu? Maksudnya prinsip ini bisa kita terapkan ketika kita mungkin sebagai anggota gereja, mungkin kita pakai itu untuk prinsip di dalam kita membangun gereja. Apakah karena mungkin akhir-akhir ini ketika kita ingin membangun gereja dengan baik, dengan bangunan yang megah misalnya, justru malah banyak ditentang atau dicemooh oleh orang-orang gereja sendiri. Katanya gereja bukan gedungnya lah, dengan alibi seperti itu dan sebagainya. Nah, apakah prinsip ini juga seharusnya kita miliki, Bu, seperti kerinduan yang dimiliki Daud? Saudara, bait Allah bukan gedung gereja bukan bait Allah. Gedung gereja itu adalah sinagoge. Karena itu Alkitab tidak pernah mengatakan sinagoge adalah rumah Allah. Rumah Allah itu cuma satu. Sinagoge adalah rumah ibadah. Gedung gereja adalah rumah ibadah, bukan rumah Allah. Nah, itu juga kesalahan orang Kristen ya, mengatakan gedung gereja adalah rumah Allah. Rumah Allah itu cuma satu, yaitu bait Allah, di mana tempat Allah tinggal. Allah itu tidak tinggal di gedung gereja. Karena itu ketika membangun gereja, saya setuju tidak seharusnya megah. Itu adalah untuk fungsinya, supaya kita dapat beribadah dengan baik, bukan untuk kemegahan. Sedangkan bait Allah memang dibangun semegah-megahnya. Karena apa? Karena itu adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah, mau menunjukkan keagungan dan kemegahan Allah kita. Karena itu Daud menyiapkan 100.000 talenta emas, yang adalah 3,7 juta kilo emas, saudara. Ya, walaupun saya tidak tahu tuh Salomo pakai berapa. Karena itu bait Allah dibangun dengan megah, ya. Rumah ibadah tidak seharusnya dibangun dengan megah. Rumah ibadah dibangun untuk fungsinya, supaya kita dapat beribadah dengan baik. Jadi saya setuju kalau rumah ibadah seharusnya bukan kemegahannya, tapi sebenarnya fungsinya. Ya, tentu ya seharusnya juga membangun dengan baik, tapi bukan kemegahannya yang perlu dipentingkan. Ya, jadi hati-hati ya, gedung gereja bukan rumah Allah, tapi rumah ibadah. Ya, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya tentang bunuh diri tadi, Bu. Bukankah bunuh diri adalah melawan pekerjaan Roh Kudus? Nah, sekarang kita kalau berdosa apa tidak melawan pekerjaan Roh Kudus? Emangnya cuma bunuh diri yang melawan pekerjaan Roh Kudus? Kalau melawan pekerjaan Roh Kudus tidak selamat, ya kita semua kagak selamat. Ya enggak? Bunuh diri adalah dosa, saudara. Karena itu jangan membunuh dengan sengaja tidak ada objeknya. Berarti kamu bukan saja tidak boleh membunuh orang, tapi juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Jelas bunuh diri adalah dosa dan dosa yang besar. Tapi kan kita tahu kita selamat bukan karena ada dosa-dosa, kita tidak melakukan dosa-dosa tertentu, kecuali dosa menghujat Roh Kudus ya. Jadi walaupun betul itu adalah dosa yang besar, tapi kan kita tahu kita selamat apa enggak itu semata-mata karena anugerah Allah, dan kita selamat karena kita percaya Yesus Kristus dengan iman. Ya, jadi betul bunuh diri adalah dosa yang besar, tapi bukan berarti kalau bunuh diri pasti tidak masuk surga. Iya, ada satu orang yang raise hand, Bu, dengan nama iPad. Dipersilakan. Ya, selamat malam. Saya Ida, nggak kelihatan ya namanya. Ya, silakan Kak Ida. Bu Ina mau nanya, tadi kan Tuhan menolak Daud membangun bait Allah karena tangannya berlumuran darah. Sementara Salomo itu juga menurut saya ya dosanya itu enggak kan kalau Daud itu berlumuran darah karena memang tugasnya berperang di sumber Tuhan. Betul. Nah, sementara Salomo anaknya itu kan orang yang punya istri banyak gitu ya Bu, yang punya istri banyak sampai akhirnya dia sampai akhir hayatnya dia meninggalkan Tuhan.
Kenapa Bu dibedakan Tuhan gitu loh? Orang yang berlumuran darah karena melakukan perintah Tuhan dengan orang yang punya istri banyak yang akhirnya ikut berhala yang membangun bait Allah. Ya, karena Tuhan yang menentukan ya, dan saya nggak ngerti kenapa, tetapi memang intinya bagi Tuhan karena Daud banyak berperang, dan memang Salomo tidak pernah digambarkan berperang loh. Salomo lebih digambarkan sebagai raja damai. Karena itu Salomo, tadi saya mengatakan bahwa Yesus diurapi masuk Yerusalem menunggang keledai. Salomo itu ketika diurapi menjadi raja, menunggang keledai betina, bagal betina Daud. Ya, jadi Salomo digambarkan sebagai raja damai. Dan karena itu kenapa mungkin cocok untuk membangun bait Allah daripada raja yang terus bertempur. Karena ingat, Mesias itu disebut raja damai. Walaupun dia juga disebut sebagai penakluk. Tapi kalau kenapa Tuhan kok lebih mementingkan bahwa tangan tidak berlumuran. Mungkin bait Allah itu kan seharusnya memang tempat orang untuk beribadah, untuk menyembah ya. Jadi jangan dikaitkan dengan perang, harusnya dikaitkan dengan damai. Mungkin karena itu, tapi Tuhan tidak menyebut. Cuman kita tahu bahwa Tuhan tidak memperbolehkan Daud karena memang Tuhan mengatakan tangannya berlumuran darah. Ya, satu lagi Bu Ina. Tadi kan katanya bahwa Daud itu merebut kota Yerusalem dan memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Nah, sekarang kan kembali lagi bangsa Israel melakukan hal yang sama, memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem dan membuat tetap Yerusalem itu kan tempat ibadah utama orang Israel. Padahal Israel sekarang kan beda dengan Israel yang dulu ya Bu. Iya. Jadi maksud pertanyaan Ibu? Ya, maksud saya kenapa mereka kan beda dengan yang Israel dulu dengan Israel yang sama, tetapi yang saya lihat konsep ibadahnya, konsep pemahaman mereka terhadap Yerusalem itu masih sama. Apakah itu politis ataukah memang mereka mengerti kitab Taurat? Loh, mereka kan adalah Israel memang keturunan Abraham. Jadi kalau berbicara tentang bangsa Israel, mereka adalah bangsa Israel, mereka adalah keturunan fisik Abraham. Sehingga mereka yang tidak percaya Kristus, ya kemungkinan memang tetap menganggap bahwa Palestina adalah apa yang Allah janjikan. Walaupun sebenarnya kebanyakan orang Israel sekarang sudah sekuler, ya sehingga hanya segelintir yang kemudian memikirkan demikian. Dan mungkin juga karena politik. Tetapi memang kalau memang mereka itu Israel yang masih menantikan Mesias, seharusnya memang mereka melihat bahwa ya itu adalah tanah yang Tuhan janjikan. Nah, tapi kalau kita orang Kristen mengerti bahwa Yerusalem sekarang adalah bayang-bayang terhadap Sion nantinya. Sion adalah pusat pemerintahan Mesias nantinya. Tapi kalau orang Israel yang tidak percaya pada Yesus, ya seharusnya karena mereka kan memang percaya kepada perjanjian lama, seharusnya mereka memang menganggap bahwa Palestina dan Yerusalem seharusnya sebagai ibu kota mereka. Kita tentu saja menganggap mereka salah karena dengan Yesus datang, kerajaan Allah yang penting itu adalah kerajaan Yesus, bukan lagi kerajaan Israel yang sekarang. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus, saya bisa mengerti kenapa mereka menganggap Palestina dan Yerusalem penting. Nah, kalau seandainya Bu dikaitkan dengan pemerintahan saat ini, kan hanya Amerika yang mengakui bahwa ibu kota Israel itu adalah Yerusalem. Nah, kalau kita orang Kristen itu menganggapnya bagaimana ya Bu? Nah, kita menganggap sekarang Palestina dan Yerusalem sudah tidak penting. Dan orang Israel sekarang bukan lagi umat Allah karena mereka tidak percaya pada Kristus dan mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi jangan katakan PL itu tergenapi pada mereka. Jadi bagi kita sudah tidak ada urusan dengan perjanjian lama Israel sekarang, ngerti nggak? Karena sekarang gereja adalah Israel baru. Jadi Israel sekarang tidak percaya Kristus, ya, menjadi cabang-cabang yang sudah dipatahkan dan tidak ada kaitan dengan perjanjian lama lagi dalam arti apa yang Tuhan janjikan itu perlu digenapi pada mereka. Satu-satu kaitannya mereka adalah keturunan Abraham. Dan karena itu sebenarnya kita harusnya berdoa supaya mereka kemudian percaya pada Yesus, ya. Tapi apa yang Tuhan janjikan seharusnya sudah tidak ada kaitan dengan kerajaan atau negara Israel sekarang. Baik, sangat jelas Bu. Oke. Satu lagi mungkin Bu pertanyaan sebelum kita akhiri.
Bu Ina, dalam konteks Indonesia menuju pesta demokrasi memilih pemimpin negara, jika pemimpin terpilih adalah karena konteks Allah murka, bagaimana respon saat Kristen? Karena kita sendiri tidak memilih pemimpin yang terpilih itu misalnya. Mohon opininya. Ya, kalau memang Allah murka, apa yang bisa kita lakukan kecuali berdoa meminta belas kasihan Tuhan, kan? Orang Allah yang murka gimana? Ya, karena itu ya kita lakukan sebaik apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau di dalam akhirnya diberikan pemimpin yang tidak baik karena Allah murka atau sebagai konsekuensi kita sebagai orang Kristen tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik, ya kita harus terima, mau gimana. Kalau Allah sudah murka mah kita terima aja. Tapi tentu saja kita berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya murka Allah cepat reda, gitu kan? Dan itu yang Daud lakukan sebenarnya ya. Setiap kali Allah murka, Daud hanya satu, dia bersedia menerima hukuman apapun. Kalau Allah sudah murka, ya satu-satunya sikap kita ya bersedia menerima apapun itu. Iya, baik. Masih ada Bu ternyata. Mengapa Batseba tidak menolak Daud ketika dihampiri oleh Daud? Menurut saya Batseba tidak berani, ya. Namanya raja, walaupun mungkin tidak ada verbal ancaman, tersirat akan ada ancaman. Jadi mungkin Batseba takut kalau sampai dia tidak mau, bukan cuma suaminya, mungkin keluarga, ya orang tuanya juga bisa dibunuh dan sebagainya. Kalau menurut saya karena takut diancam, ya tersirat ada ancaman. Kalaupun tidak secara verbal ada ancaman. Kemudian Bu, bagaimana pemahaman Rasul Paulus dalam Roma pasal 9-10 mengenai sisa-sisa Israel yang diselamatkan, kaum remnan? Nah, dalam hal itu banyak perdebatan ya. Ada yang menganggap itu adalah gereja, maksudnya tidak harus keturunan Abraham. Ada yang mengatakan itu adalah Israel fisik. Jadi memang berbagai ya, berbagai tafsiran lah, berbagai tafsiran. Saya sendiri lebih melihat bahwa Paulus mengatakan nanti ada benar-benar Israel fisik keturunan Abraham yang akan bertobat. Saya sendiri melihat demikian ya, akan bawa banyak keturunan Abraham secara fisik untuk bertobat. Ya, terima kasih Bu Ina. Terakhir Bu, satu lagi. Kalau Roma 9 tentang cabang yang akan dicangkokkan kembali, apakah bicara tentang Israel masa kini yang akan dijadikan umat Allah, Bu? Roma 11 ya, bukan Roma 9 kalau soal pencangkokan kayaknya ya. Nah, itu berbicara nanti ya, maksudnya kalau ketika mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka itu kan menjadi cabang yang dipatahkan, tapi kalau sudah dipatahkan mereka kemudian percaya kepada Kristus, mereka akan dicangkokkan kembali. Prinsipnya itu seperti itu. Ya, maksudnya prinsipnya itu. Jadi, kalaupun sekarang mereka sudah menjadi cabang yang dipatahkan, mereka bisa dicangkokkan kembali kalau mereka percaya pada Kristus. Berarti kita juga termasuk orang-orang yang dicangkokkan ya, Bu? Kita memang dicangkokkan karena kita dari pohon zaitun liar. Israel kan pohon zaitun yang memang dipelihara, tadinya tidak perlu dicangkokkan kalau tidak dipotong. Sesudah dipotong, kalau mau itu baru harus dicangkokkan. Tapi kalau dari awal mereka percaya, mereka tidak usah jadi cabang cangkokan. Kalau kita mau tidak mau cangkokan, karena kita itu dari pohon zaitun liar. Mau ditempelkan kepada pohon zaitun yang penuh getah, ya mau tidak mau dicangkok. Betul enggak? Kalau orang Israel sebenarnya tidak usah dicangkok kalau mereka tidak kalau mereka dari awal percaya pada Yesus. Iya, terima kasih Bu. Jadi konsep tentang cangkok ini ternyata sudah ada sejak zaman Paulus ya, Bu. Iya, itu saja Bu. Saya kira sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Dan kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Mohon kesediaan Bu Ina untuk menutup dalam doa, Bu. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat bagaimana Tuhan mulai dari keluaran, ya, sudah menunjukkan betapa Tuhan mau mendirikan kembali kerajaan-Mu di bumi, dan pada akhirnya setelah zaman hakim-hakim, akhirnya kerajaan itu tiba, dan terutama kami boleh melihat Tuhan yang memilih Daud dan keturunannya. Kan itu kami
boleh sudah benar-benar mengatur sejarah kerajaan-Mu sedemikian rupa, dan kami berdoa pada minggu depan kami boleh melihat bagaimana itu kemudian tergenapi di dalam Yesus Kristus dan kerajaan Allah yang Dia dirikan di bumi ini. Kami berdoa Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk boleh mengerti betapa pentingnya konsep kerajaan Allah ini, karena nanti pada akhirnya keselamatan kami pun sebenarnya adalah dalam konsep kerajaan, dan pada akhirnya kami akan berada di dalam kerajaan Mesias di langit baru dan bumi baru. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.